Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdas syakirin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan mengenal siapa sih tokoh seorang sufi yang namanya Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili nama aslinya adalah Abu Hasan bin Abdillah, lahir di Maroko. Waktu kecilnya di sebuah desa namanya Desa Sadalia, sehingga lebih dikenal dengan Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili hidup pada abad 13. Beliau hampir sejajar dengan Sultanul Aulia, Waliullah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau beliau sebagai Sultan Aulia, kalau Abu Hasan As-Sadili adalah dikenal sebagai wali kutub. Bahkan Imam Al-Quraisy menyatakan, memuji kepada Abu Hasan As-Sadili, idza dzakartu Abu Hasan As-Sadili faqad dzakartu Sayyida Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa idza dzakartu Sayyida Abu Hasan As-Sadili la tuwahidul maqam fihima sirruhuma wahid. Ketika aku menyebut namanya Abu Hasan As-Sadili, maka seolah-olah aku menyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ketika aku menyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, seolah-olah aku menyebut namanya Abu Hasan As-Sadili. Mengapa demikian? Al-Muwahhid sudah satu sirnya, hatinya, hululnya, muahadnya, itihadnya, makom kurban, wusul, kasaf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu derajatnya. Abu Hasan As-Sadili juga hampir sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia menampakkan keceriaan. Kalau pergi ke mana-mana memakai pakaian yang baru, yang bagus dan yang mahal. Kalau dia ke kota pakai yang mahal. Kalau dia ke masjid pakai yang mahal. Abu Hasan As-Sadili sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Memakai kuda yang merah kehitam-hitaman itu yang harganya mahal di kota Mesir. Sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, selalu pakai pakaian yang mahal, bahkan terompahnya aja emas. Tapi ketika ada orang minta, langsung dikasihkan kepada orang fakir dan miskin. Itulah sosok seorang wali. Sama dengan Abu Hasan As-Sadili, sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena dia kaya, tapi tidak ditaruh dalam hati. Kekayaan hanya taruh di genggaman tangan. Ketika ada orang yang membutuhkan, langsung diberikan kepada orang lain. Itulah prinsipnya seorang wali Allah. Kemudian Syekh Abu Hasan As-Sadili mempunyai murid jutaan. Beliau dikenal sebagai mursyid Torekot Sadiliyah. Bahkan muridnya sudah mendunia. Perkembangan yang terpesatnya adalah di Maroko, di Sudan, di Afghanistan, di Pakistan, terus kemudian di Yordan, terus di Mesir, Timur Tengah, India, bahkan sampai ke Asia, masuk ke Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia, Nusantara. Bahkan di Indonesia yang terbesar adalah Torekot Sadiliyah, yang mengikuti adalah
orang-orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah antaranya adalah Mbah Dalhar Magelang sebagai seorang waliullah mengambil torekot ngikuti Abu Hasan As-Sadili, itu Mbah Dalhar Magelang. Kalau Mbah Mangli Magelang mengikuti TKM, Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, berarti ngikutnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang membuat satu saat Abu Hasan As-Sadili sedang mengisi tausiah nasihat-nasihat kepada murid-muridnya, kepada murid-murid torekoh, pada jamaah torekohnya. Ketika satu saat dia memberikan nasihat, memberikan mau'idhah hasanah, memberikan cerahan-cerahan tentang keakhirat dan kehidupan akhirat, maka setelah itu ada jamaah murid yang mendatangi di hadapan Syekh Abu Hasan As-Sadili. Ya Syekhuna, setelah aku mendengarkan tausiah tadi, setelah aku mendengarkan nasihat-nasihat tadi, setelah aku mendengarkan nasihat dan mau'idhah hasanah, hatiku jadi gundah ya Syekhuna. Gundah apa? Maka dia menjawab, si murid itu menjawab, karena saya khawatir dosa saya banyak. Lalu apakah saya bisa mati dalam husnul khotimah? Lalu bagaimana? Adakah doa yang menyebabkan kita bisa mati husnul khotimah? Maka Abu Hasan As-Sadili tidak langsung menjawab, itu seorang wali. Menundukkan kepala, mencari ilham ilahiyah. Ketika menundukkan kepala, seolah-olah dia dialog dengan Allah. Ya Abu Hasan As-Sadili, bacalah ini. Itu ada bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalalil wal ikram amitna ala dinil islam wal iman la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dal jalalil wal ikram amitna ala dinil islam wal iman. Bimbingan ilahiyah yang langsung dari Allah masuk ke lubuk hatinya Syekh Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili langsung mengajarkan kepada murid yang tadi menanya. Berapa kali menanya? Abu Hasan As-Sadili menundukkan kepala lagi 40 kali. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalalil wal ikram amitna ala dinil islam wal iman. 40 kali. Kapan waktunya? Setelah azan subuh, sholat sunnah, namanya sholat sunnah fajar, atau sebelum subuh. Langsung baca itu. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya dzal jalalil wal ikram amitna ala dinil islam wal iman. Nah,
membaca itu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum 40 kali. Yang akhirnya ditambah ya dal jalalil wal ikram amitna ala dinil islam wal iman. Itu di ujung akhirnya. Jadi ujung akhirnya ditambah ya dal jalalil wal ikram amitna ala dinil islam wal iman. Itu yang ke-40-nya. Terus kalau nggak mampu 40, karena kalau jamaah biasanya banyak, tahu-tahu komat nggak kekejar, boleh membaca 9 kali atau 11 kali. Yang penting istiqomah setelah sholat sunnah ba'da subuh atau sholat fajar langsung baca itu. Insya Allah nanti inilah yang diajarkan oleh Abu Hasan Asadili. Ada keterangan lain juga. Selain ini ya, bisa dibaca kapan saja, nggak harus habis subuh. Tapi yang habis subuh ini, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu juga doa dari baginda Abu Hasan Asadili. Itu doa yang langsung dari Abu Hasan Asadili. Walaupun ada doa yang langsung dari Al-Quran, ada juga doa yang langsung dari Rasulullah seperti Allahumma htim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Itu doa yang dari Rasulullah. Ada doa yang dari ayat Quran, ada doa yang dari Rasulullah, tapi ini khusus doa yang dari Abu Hasan Asadili, seorang waliullah yang besar. Tapi maka sehingga itu sudah biasa diamalkan oleh murid-muridnya atau muhibin, orang yang cinta kepada Abu Hasan Asadili. Harapannya adalah supaya kita satu saat mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li walakum wa yakfihuna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.